Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 58 bagian kedua. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hakamtum bainan nasi. Nah, kemarin kita sudah bahas kalau berhenti. Sekarang kalau tidak berhenti, nah ini hukumnya mad tabi'i zahiri. Karena alif sebelumnya fathah dan di depannya tidak disukunkan ya. Maka apabila wasal atau terus, maka naknya ini cukup dua saja. Bainan nasi ada hukum ikhfa aqrab karena nun sukun menghadapi huruf ta. Maka nun sukun ini dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju huruf ta disertai bunyi dengung. Nah, nunnya dibunyikan samar-samarnya dengan dengungan yang sedikit. Kenapa? Karena huruf ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun. Tahkumu mu mad tabi'i muqaddar, mad tabi'i zahiri, maaf ya, mad tabi'i zahiri. Karena apa? Karena waw sukun didahului baris dhammah. Maka mimnya ini kita panjangkan cukup dua harokat. Tahkumu bil. Ada alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau disebut dengan izhar qamari. Bil adl. Huruf dal sukun disebut dengan qalqalah sugra karena huruf qalqalah ini di dal sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Maka ini dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Bil adl. Nah, kemudian lamnya disukunkan, berarti ini kita berhenti di dua sukun, maka lam harus tetap terbaca. Bil adl. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Inna. Ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara bacanya dengung. Bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung kurang lebih 2 harokat. Innallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Innallah. Lalu alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Maka alif lam di sini tidak perlu dibaca, kita lewat langsung baca ke lam dimasukkan atau biasa disebut dengan idgham syamsi karena bacanya dimasukkan. Innallah. Allah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Innallaha ni'im. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi m-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung kurang lebih 2 harokat. Ni'imma. Ma mad tabi'i zahiri. Karena ada alif didahului baris fathah, maka mimnya panjang 2 harokat. Ni'imma ya'idhukum. Berikutnya ada hukum ikhfa syafawi
karena mim sukun menghadapi huruf ba, dibacanya dengung. Ya'idzukum bih, bi-nya pendek, haknya jadi sukun. Jadi ini walaupun haknya ini baris panjang, kalau berhenti pendek ya, sukun. Kemudian tanda wakafnya dinamakan dengan al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Inna, ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid, bacanya dengung, bunyi n-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Innallah, lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena baris huruf sebelumnya fathah, maka dibacanya tebal. Innallah. Lalu alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak perlu dibaca ya, diidghamkan, idgham syamsi. Innallah, Allah atau bi muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya panjang 2 harokat. Innallaha ka atau bi zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka kafnya panjang 2 harokat. Kana sami, mim atau bi zahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka mimnya panjang 2 harokat. Sami'an. Lalu berikutnya ada hukum iqlab karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf ba, maka tanwin fathahnya ini yang tadinya bunyi n diganti jadi bunyi m, jadi bunyi mim sukun disertai bunyi dengung tahan. Sami'an basi, si matobi'i zahiri karena ya sukun didahului baris kasrah, maka shad panjang 2 harokat. Basira, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya di atas, maka dibacanya tebal, pangkal lidah angkat ya. Basira, huruf ra jika berhenti di sini hukumnya adalah mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita wakafkan atau kita berhentikan ya, maka dibacanya baris 2 ini jadi 1 jadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Basira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Pertanyaan untuk hari ini. Coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.